Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku telah melakukan santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hesti. Selamat malam, Mbak Hesti. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan adalah, ya saya pernah menyantet orang. Menyantet atau memeluk orang. Karena saya sakit hati sama mereka. Sampai meninggal? Membunuh? Iya. Banyak? Tidak, antara 5 sampai 6. Tetangga saya sendiri. Apa yang mereka lakukan sampai Anda tega mengirimkan santet? Ya karena mereka udah bikin saya sakit hati. Mereka sudah memfitnah saya, membuli saya. Ya saya sakit hati sama mereka. Diam-diam ya saya santet mereka. Dibully seperti apa sih Bu kalau berkenan ceritakan? Sepertinya ya seperti keadaan saya. Keadaan saya, kondisi saya. Keadaan saya yang miskin, kondisi saya yang tidak seperti mereka. Ya begitu. Jadi mereka menghina Ibu? Iya. Dan Ibu sakit hati? Sakit hati, sangat sakit hati. Sama semua, itu yang mereka lakukan semua? Iya. Oke. Bagaimana cara melakukan santetnya? Saya minta tolong sama orang pinter. Saya minta tolong untuk membalaskan dendam saya. Dan dia menyuruh saya membuat sebuah boneka kecil untuk mengerjai mereka. Dan itu udah diisi sama dia. Apa yang dilakukan dengan boneka itu? Kalau saya sedang merasa sakit hati, ya setiap malam saya tusuk-tusuk boneka itu di bagian yang saya inginkan. Sekarang korban-korbannya meninggal sudah ya? Ya. Lalu kemudian apa tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya ke sini, saya cuma pengen ngelepas dendam saya sama yang belum meninggal. Masih ada? Masih. Ya, dia itu adalah adik ipar saya sendiri. Adik ipar saya sendiri. Dia karena ada masalah apa dengan adik ipar? Karena dialah biang keladi dari semua ini. Dia yang memfitnah saya. Dia sumber dari segalanya. Maaf Ibu dibilang apa sama adik iparnya? Iya, dia bilang semenjak saya menikah dengan kakaknya, hidup kakaknya sial. Gak ada kemajuan. Yang ada usaha bangkrut. Di situ saya merasa sakit hati dan dia bilang ke tetangga-tetangga kalau saya ini orang yang sial. Jangan sampai kalian mendekati dia karena dia perempuan sial. Dan sekarang Anda masih dendam? Ya, masih dendam. Oke, baik. Anda mau melampiaskan dendam tersebut? Ya. Sampai adik iparnya juga mengalami hal yang sama, meninggal? Inginnya saya begitu. Tapi saya sadar, biar bagaimanapun dia adik dari suami saya. Baik. Cukup sampai situ dulu, Ibu Hesti. Selanjutnya Anda bisa menceritakan kepada sahabat kami. Mudah-mudahan Anda juga bisa melunturkan dendam yang dirasa pada malam hari ini ya. Jangan sampai ada yang celaka lagi, jangan sampai ada yang meninggal lagi karena santet yang Anda kirim. Anda bisa ceritakan kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hesti, terakhir tanggal 6 Agustus 1988. Sosok yang memiliki kepandaian yang luar biasa. Namun,
karakternya tinggi, hingga terkesan sombong. Hatinya akan mudah sakit dan tak segan melukai siapa saja yang menghina dirinya. Saya melihat penderitaan yang luar biasa dari korban yang disakiti oleh Hesti. Saya melihat ada sosok Banaspati yang mengelilingi Hesti. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Hesti dengan tanggal lahir 6 bulan 8 1988. Iya. Hesti memiliki dendam kepada tetangga-tetangganya dan juga ada iparnya. Tetangganya 6 orang sudah dikirim santet, sudah meninggal dunia, tapi masih memiliki dendam kepada ada ipar dan maunya bisa melunturkan dendam tersebut ya, supaya tidak ada lagi yang harus disantet. Iya. Maunya melunturkan dendamnya ya. Ya, karena sudah nggak mau mengirimkan santet lagi katanya Roy. Gitu. Tapi kenapa saya masih ngelihatnya mbaknya masih agak-agak sinis-sinis jutek gitu ya? Kayak masih belum puas tentang keluarga salah satu korban family kamu atau mungkin adik ipar? Itu dia, karena dendam itu masih ada. Nah iya, gimana cara berhentinya ya? Saya saya balik. Kalau kamu menanyakan saya ingin berhenti, saya jadikan saya ingin berhenti, tapi saya masih punya dendam, tampaknya tidak perlu ditanyakan lagi, bakalan susah. Apa jangan-jangan marah dan keselnya ini karena dia masih dikuasai oleh ilmu santet yang dia punya? Iya, tentu juga. Tapi dari dalam dirinya Hesti harusnya udah lepas dong gitu. Secara logika harusnya dia udah harus ngelepas dendam-dendamnya itu kan. Iya sih. Anda punya ilmu santet dari mana sih Mbak Hesti? Belajar dari mana? Saya bukan belajar, saya minta sama orang pintar. Orang pintar itu yang ngasih tahu cara menyantet mereka. Jadi si dukun ini yang melakukan? Iya. Dan enamnya korban Anda dikirimin santet oleh orang yang sama? Iya. Oke. Silakan. Tadi kata mbaknya dikasih media untuk mbaknya tusuk-tusuk. Iya. Jadi mbaknya yang sebenarnya pakai tangan sendiri ngerjain si korban. Iya, pakai tangan sendiri. Si dukun tadi hanya memberikan media. Memberikan mengisi alat tersebut. Satu boneka itu bisa dipakai untuk banyak korban. Bisa. Dan sekarang mbak masih simpan. Masih sampai Ada nih saat bawa ini. sekarang. Ada. Oke, boleh saya lihat gak bonekanya? Permisi sebentar. Silakan. Apalagi saya suka boneka. Nah, kirain satu boneka buat satu terus harus ke sana lagi gitu. Diisi lagi. Kalau gitu dukunnya tuh udah ngasih power ke si mbaknya. Berarti dia jadi bisa kan? Iya. Berarti punya kemampuan itu. Mana bonekanya? Boneka ini saya bikin sendiri dan diisi sama dukun itu. Setiap masing-masing korban beda-beda tempat yang saya tusuk-tusuk. Boleh kami lihat bonekanya? Oke. Anda punya ritual tersendiri nggak buat boneka ini? Saya harus puasa. Setiap saya mau menyantet orang, saya puasa. Sehari? Dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi. Ke jam 12 ke jam 12 malam? Iya. 12 ke 12 malam. Lalu kemudian pas bukanya minum air putih aja? Iya. Menemui air putih, lalu saya tusuk benda ini. Tusuknya pakai jarum? Ada nyangkut di dalam jarumnya. Jarumnya ada sekarang? Di dalam nyangkut. Nyangkut ya? Iya. Aduh,
Setiap saya mau menusuk, saya cabut jarum ini. Aduh. Oh itu jarumnya. Iya. Oh dikasih tahu kamera. Kasih tahu kamera. Kenapa sih suka Sebelah sana. tusuk-tusukin gitu ya? Aneh ya. Mbaknya kerja apa sih sebenarnya? Saya cuman buruh. Saya ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi semenjak suami saya nggak ada, ya saya hanya wira swasta, buruh. Buruh. Iya, seperti kerja sama nggak kerja, antara kerja sama nggak kerja. Kurang kegiatan nih, mbaknya kurang refreshing. Mainannya boneka santet ditusuk-tusuk. Tapi mbaknya sendiri di sini tuh terlalu kotak-kotakin masalah gitu loh. Gak keluar dari ininya gitu. Jadi dia selalu mikirin masalahnya, tapi gak mikirin solusinya. Ya maksudnya kalau ketemu dengan lingkungan baru, dengan ketemu orang baru, ini akan membuat Mbak terlupa dengan dendam yang masih dirasa ya. Iya. Anda gimana sih cara Too much menggunakannya? menurut aku. Gimana caranya? Coba boleh praktekin kah? Praktekinnya boleh kasih tahu nggak kita? Cara menggunakannya saya Angkat lebih tinggi lagi. tusuk-tusuk, saya membenci dan mengingat kelakuannya, Ih, memfitnah saya dan bilang saya istri tidak berguna semenjak menikah dengan saya, kakaknya sial. Maka dari itu saya kalau mengingat itu saya tusuk-tusuk jam 12 malam. Setelah saya puasa, saya tusuk-tusuk. Di situ dia merasa batuk sakit. Saya tahu di situ dia merasa batuk sakit. Karena tidurnya pun di samping kamar saya. Ya, Oke, cukup. aduh, Serem banget ya. serem lah. Saya takut juga dengan benda tajam. Kalau yang kamu gambar ini apa, Ray? Itu sebenarnya kayak sosok yang nggak jelas seperti makhluk halus sundel bolong gitu, tapi agak lebar mukanya dan perwujudannya ya dia kalau jadi setan kayak gini. Apa sosok ini yang bekerja saat dia menusuk-nusuk boneka itu? Betul, di bawah pengaruh. Lihat deh, pas dia lagi nusuk-nusuk bonekanya tuh matanya beda. Kayak penuh kebencian gitu. saya Enggak. kesini cuman pengen minta solusi gimana cara membuang dendam saya ini. Ya itu tadi. Gimana cara membuang dendam saya ini? Karena sampai kapanpun, entah kenapa, dendam saya ini nggak pernah hilang. Dari dulu nggak pernah hilang. Tapi itu dendam itu berusaha saya ilangin, tapi nggak bisa. Roy, menurut Ya. kamu kalau dia belum bisa maafin adik iparnya, mungkin nggak dendamnya hilang? Belum dong. Semakin dia kalau belum maafin, dendamnya terus masih ada di sana. Saya bakar ya bonekanya. Mungkinkah kalau dibakar hilang, dendam itu akan hilang? Enggak, belum tentu. Jadi saya percuma dibakar. Kalau benda ini dibakar, dendam itu hilang, oke saya setuju. Tapi kalau ini dibakar, dendam itu belum hilang juga, percuma. dendam dan benci, sayang, semua itu dari diri sendiri. Tapi itu ya mediumnya saya sita dan bakar cuma sebagai alat mediasi doang. Jadi kalau nggak ada barangnya, kamu mau ngerjain apa, tusuknya pakai apa, jadi udah nggak lama-lama menurun seperti itu. Tapi dendam adanya di sini dan di sini. Nggak bisa dong saya membakar dendam Anda. Dendam datangnya dari orangnya sendiri. Mau lupain, mau move on, apa mau situ-situ aja gitu. Itu aja sih pilihannya. Oke lah, saya kasih ini untuk dibakar. Oke. Oke. Kalau ini dibakar, arwah yang tadi di belakang dia, yang ngikutin dia, dalam diri dia, arwah jahat ini akan hilang juga, Roy. Saya rasa akan hilang, karena itu kan mediasi ya. Jadi kalau dibakar, nggak punya rumah lagi nih makhluk halusnya. Oke, saya setuju. Setujunya beneran gak nih? Benar. Soalnya setujunya nih masih setengah-setengah nih Mbak Hesti.
ada kayak ya enggak aduh saya bikin lagi nggak ya bonekanya, terus saya gimana nih gitu. Udah deh lupain aja dendamnya, baru dibakar. Biar yakin, kasih tahu ke dia deh Roy, menurut vision kamu kalau ini diterusin apa yang akan terjadi antara Mbak Hesti dengan makhluk yang kamu lihat ini Roy? Akan jadi bumerang gitu. Jadi Mbak Hesti sendiri yang akan jadi korban, dijauhin lama masyarakat, dikucilkan. Saya hanya ingin move on. Saya Ya ingin dong. damai. Harus dong. Tapi gimana caranya? Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Dan ternyata udah korban-korbannya udah 5-6 ya tadi ya? Iya, Ternyata nggak melunturkan rasa dendam itu juga. sampai biang keladinya mah meninggal. Itu belum selesai bagi saya. Kenapa nggak biang keladinya dulu? Karena dia adik ipar saya sendiri. Karena ada ipar. Iya. Oke. Tapi ceritain ke kami deh, kondisi 6 orang yang jadi korban Mbak Hesti itu seperti apa Mbak?